الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada umat Islam dengan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka syukurilah nikmat ini ya akhi dengan cara menapaki jejak-jejak kaki beliau, dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Umat al-Islam, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman yang dengannya seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan di dunianya dan di akhiratnya. Umat al-Islam, sesungguhnya Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Rasul yang diberikan oleh Allah kasih sayang yang mengharuskan untuk menyampaikan semua risalah yang berasal dari Rabb-Nya berupa wahyu, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikutinya ia akan senantiasa diberikan oleh Allah karunia dan kenikmatan berupa kenikmatan iman dan istiqamah. Sebaliknya, siapa yang menyimpang darinya ia akan binasa. Ia akan diikuti oleh syaitan, lalu ia pun akan menjadi tersesat jalan. Maka ya umat al-Islam, tidak ada jalan menuju surga kecuali dari jalan yang telah dipancangkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak ada jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala kecuali jalan yang telah dipancangkan, yang telah dititi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Rasulullah adalah merupakan kemuliaan. Mentaati Rasulullah adalah merupakan kebahagiaan. Sebaliknya, mereka yang memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku pasti akan masuk surga. Semua umat Islam pasti akan masuk surga, kata Rasulullah, kecuali orang yang enggan. Lalu para sahabat bertanya, faman ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Semua kami ingin masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, man ata'ani dakhalal jannah.
Siapa yang mentaatiku maka ia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang memaksiatiku maka dia telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Maka dari itu ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, siapa saja di antara kita yang menyatakan dirinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia mentaati Rasulullah di dalam perbuatan-perbuatan Rasulullah dan dalam perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diutus oleh Allah sebagai basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada manusia. Rasulullah dilahirkan oleh Allah, dilahirkan ke dunia sebagai rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada semesta alam. Kelahiran Rasulullah sesuatu yang luar biasa bagi kita, nikmat Allah yang sangat besar. Kelahiran Rasulullah sesuatu yang nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Semua kita pasti bergembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang merasa tidak bahagia? Siapa di antara kita yang merasa tidak bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kecuali orang-orang yang ada dalam hatinya kemunafikan, kecuali orang-orang yang ada di dalam hatinya penyembunyian terhadap kekufuran. Iyadzan billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar jasanya kepada kita. Melalui Rasulullah Allah memberikan hidayah kepada kita, dan Allah pun memberitahukan kepada kita tentang jalan menuju surga dan jalan menuju api neraka. Maka kewajiban kita ya akhi, sebagai rasa syukur kepada Allah dan kegembiraan sebagai seorang mukmin dengan karunia yang Allah berikan ini, tiada lain adalah dengan cara mempelajari jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menapaki jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajarilah oleh Anda bagaimana Rasulullah salat. Bukankah Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli"? Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, kata Rasulullah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum", ambil dariku manasik haji kalian. Ambil dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah Rasulullah membiarkan umatnya untuk membuat tata cara salat tersendiri? Adakah Rasulullah membiarkan para sahabatnya untuk membuat tata cara haji tersendiri? Jawabnya tidak. Rasulullah SAW muballighun anillah, menyampaikan semuanya dari Allah kepada umatnya. Makanya di haji wada, di padang Arafah, Rasulullah SAW setelah berceramah dengan ceramah yang begitu agung, Rasulullah bersabda, "Ala hal ballagt", bukankah aku sudah menyampaikannya kepada kalian? Para sahabat pun menyaksikan, benar wahai Rasulullah. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, fadlun azim, keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada umat Islam dengan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syukurilah nikmat ini ya akhi, dengan cara menapaki jejak-jejak kaki beliau, dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang Rasulullah perintahkan, jalankanlah. Sesuatu yang Rasulullah larang, tinggalkanlah. Dan sesuatu yang Rasulullah tinggalkan, sementara pendorongnya ada dan penghalangnya tidak ada, maka jangan sekali-kali Anda melakukannya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW salat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa qomat dan tanpa adzan.
Cobalah tanya kepada Anda dan pada diri Anda sendiri ya ikhwatal Islam. Bagaimana pendapat Anda tentang suatu kaum yang sholat Idul Fitri, kemudian dia dengan azan dan qomat? Barangkali Anda sepakat dengan saya bahwasanya itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena Rasulullah mampu melakukannya, tapi beliau tidak lakukan. Pendorongnya pun ada di zaman Rasulullah, yaitu mengumpulkan manusia, memberitahukan tentang waktu daripada sholat Idul Fitri dan Idul Adha, tapi Rasulullah tidak lakukan. Itu menunjukkan pensyariatan. Saya yakin Anda akan sepakat dengan saya, kalau ada suatu kaum yang sholat Idul Fitri atau Idul Adha dengan adzan dan qomat, Anda akan mengingkarinya dengan hujah itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Maka ya akhi, pernahkah Anda mendengar Rasulullah SAW merayakan kelahirannya? Pernahkah Anda mendengar para sahabat Rasulullah merayakan kelahirannya? Pernahkah para tabi'in, tabi'ut tabi'in? Demikian pula imam yang 4. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, a'immatul ajilla, imam-imam kita yang sangat kita hormati. Pernahkah Anda mendengar bahwa mereka merayakan kelahiran Rasulullah SAW? Ataukah para sahabat kurang kecintaannya terhadap Rasulullah? Ataukah para tabi'in, tabi'ut tabi'in, demikian pula imam yang 4, mereka kurang kecintaannya kepada Rasulullah? Tidak mungkin ya akhi. Cinta kita lebih daripada cintanya para sahabat, para tabi'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan mereka kepada Rasulullah tidak bisa dituturkan oleh kata-kata. Kecintaan mereka kepada Rasulullah tidak bisa kita gambarkan. Karena luar biasa dahsyat kecintaan mereka. Mereka berani mengorbankan darah mereka, harta mereka, dan diri-diri mereka untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tanyakan, adakah Abu Bakar atau Umar atau seorang sahabat yang merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita di zaman ini lebih tertunjuki dari mereka? Ataukah mereka yang lebih mendapatkan hidayah dari kita? Semua kita pasti menjawab para sahabat lebih mendapatkan hidayah. Iya wallah, itulah yang disaksikan oleh Allah dalam Al-Quran ketika Allah memuji para sahabatnya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Persaksian yang agung dari Allah tentang generasi yang terbaik dalam umat ini, yang begitu sangat besar cintanya kepada Rasulullah. Namun kita tidak pernah mendengar bahwa mereka merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan kepada diri Anda atau kepada siapa yang Anda sukai, apakah kita lebih semangat kepada kebaikan ataukah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita lebih tahu tentang kebaikan atau para sahabat Rasulullah, para tabi'in dan para ulama setelahnya? La wallah, kita ini orang-orang yang jauh dari pengetahuan tentang hakikat kebaikan itu sendiri. Mereka para sahabat lebih tahu tentang kebenaran. Mereka lebih semangat kepada kebenaran ya umat al-Islam. Tapi mengapa kita tidak pernah mendengar bahwasanya mereka merayakan kelahiran Rasulullah, padahal mereka sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dari hadis Anas, bahwasanya ia berkata, tidak ada seorang pun di mata para sahabat yang paling mereka cintai untuk melihatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila Rasulullah datang, tidak ada satupun sahabat yang berdiri menghormatinya, karena mereka tahu Rasulullah tidak suka itu. Subhanallah,
Itulah pelajaran yang agung ketika para sahabat Rasulullah sangat cinta kepada Rasulullah. Bahkan tidak ada seorang pun yang paling mereka sukai untuk dilihat oleh mata-mata mereka kecuali Rasulullah. Namun ketika mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW tidak suka kalau beliau datang dihormati dengan cara berdiri, mereka pun tidak berdiri. Maka dari itu adakah para sahabat yang merayakan kelahiran beliau ya umat al-Islam? Maka ya akhal Islam, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalaulah perayaan kelahiran Rasulullah itu baik, tentu mereka sudah mendahului kita kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, sesuatu yang harus kita yakini pada diri kita bahwasanya Rasulullah sudah menyampaikan agama ini secara sempurna 100%. Tidak ada satupun yang tidak disampaikan oleh Rasulullah. Semua perkara agama telah selesai disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satupun kebaikan yang mendekatkan kepada surga, tidak pula ada keburukan yang bisa mendekatkan ke neraka kecuali Rasulullah sudah menjelaskannya ya umat al-Islam. Sebagaimana seorang sahabat yang mulia berkata, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa dzakara fihi ilma. Rasulullah meninggalkan kami dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah sudah menyebutkan ilmunya di sana. Beliau bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun amalan yang bisa memasukkan ke surga, tidak pula amalan yang bisa menjauhkan dari api neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Rasulullah sudah menjelaskan, bahkan Allah telah menyaksikan dalam ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu. Bukankah ya akhi, agama kita sudah sempurna? Cobalah tanyakan kepada diri Anda atau kepada orang yang Anda sukai, apakah Islam telah sempurna dengan tanpa perayaan kelahiran Rasulullah? Ataukah Islam baru sempurna dengan adanya perayaan kelahiran Rasulullah? Bila Anda menjawab, Islam sudah sempurna tanpa perayaan ini, maka kita akan, kalau begitu, jangan Anda menambah-nambah sesuatu yang telah sempurna. Cukup dengan apa yang Rasulullah ajarkan, karena Islam sudah sempurna. Bila Anda berkata, Islam baru sempurna dengan adanya perayaan kelahiran Rasulullah, berarti Anda telah menolak Al-Quran. Karena Allah tegas mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Umat al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Maka hendaklah kita mengambil pelajaran dari semua ini ya akhi, bahwa agama kita tidak diletakkan pada ra'yu. Agama kita diletakkan pada wahyu. Agama kita berasal dari Allah, karena agama ini milik Allah. Allah berfirman, ala lillahid dinul khalis. Milik Allah, ketahuilah, milik Allah lah agama yang khalis, yang ikhlas, yang murni ini. Agama bukan milik seorang kiai, ataupun milik seorang habib, ataupun milik seorang ulama. La, agama milik Allah. Sesuatu yang baik adalah yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya baik. Yang menurut kita baik belum tentu di sisi Allah baik. Yang menurut kita tidak baik pun belum tentu di sisi Allah tidak baik. Bisa jadi ya akhal Islam, kita memandang baik suatu perkara, ternyata di sisi Allah itu tidak baik. Hanya Allah yang tahu, sedangkan kita tidak mengetahui. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر